Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berhembus membawa hawa misterius. Dimas, seorang sopir bus antar kota, bersiap untuk perjalanan malam menuju Bandung. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan panjang, tetapi malam itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaan tak nyaman menyelimutinya sejak pagi. Tapi ia tak bisa menolak tugas. Ia sudah berjanji untuk membawa penumpang-penumpangnya sampai tujuan dengan selamat. Bus mulai bergerak perlahan dari terminal. Suara mesin yang berderu dan roda yang menggilas aspal menjadi irama yang menemani perjalanan. Dimas menatap spion, memastikan semua penumpang sudah nyaman di tempatnya. Ada beberapa wajah yang dikenalnya, pelanggan tetap yang sering bepergian dengannya. Namun ada juga beberapa wajah baru yang terlihat aneh. Salah satu penumpang, seorang wanita tua dengan wajah pucat dan tatapan kosong, duduk di kursi belakang sendirian. Dimas merasa wanita itu tak pernah berkedip, tatapannya lurus ke depan seolah menembus ruang dan waktu. Mungkin cuma perasaanku saja, gumam Dimas mencoba menenangkan dirinya. Ia mencoba fokus pada jalan raya yang mulai lengang. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung melewati tol Cipularang, yang terkenal dengan kisah-kisah seramnya. Banyak sopir yang menghindari perjalanan malam di tol ini karena berbagai cerita mistis yang beredar. Setelah beberapa jam perjalanan, bus mulai memasuki area tol Cipularang. Suasana semakin sunyi, hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Dimas mencoba memecah keheningan dengan menyalakan radio, tetapi hanya suara statis yang terdengar. Ia mengubah saluran beberapa kali, namun tetap saja tak ada suara yang jelas. Akhirnya, ia memutuskan untuk mematikannya dan fokus pada jalanan yang semakin gelap. Dimas merasakan hawa dingin yang berbeda. Bulu kuduknya kembali berdiri. Ia menatap spion dan melihat wanita tua itu masih duduk di tempatnya. Tapi kali ini tatapannya mengarah langsung ke Dimas. Ia tersentak dan hampir saja kehilangan kendali. Astaga, fokus Dimas, jangan sampai panik, katanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari arah belakang bus. Dimas menoleh cepat, mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa selain penumpang yang tampak tertidur pulas. Ia mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tahu ia harus tetap tenang. Menurunkan kecepatan, Dimas terus melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Tiba-tiba, seorang penumpang pria muda berdiri dan berjalan menuju Dimas. "Pak, bisakah kita berhenti sejenak? Saya merasa tidak enak badan," katanya dengan suara gemetar. Dimas melihat wajahnya yang pucat dan penuh keringat dingin. Tanpa banyak bicara, Dimas memutuskan untuk berhenti di bahu jalan. Saat bus berhenti, suasana semakin mencekam. Hawa dingin semakin menusuk tulang. Penumpang pria itu turun dan segera muntah di pinggir jalan. Dimas keluar untuk membantunya, tapi matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di seberang jalan, ia melihat sosok wanita bergaun putih melayang-layang, seolah tidak menyentuh tanah. Wanita itu menatap Dimas dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba menghilang dalam kabut. Dimas kembali ke dalam bus dengan wajah pucat. "Ayo kita lanjutkan perjalanan. Tidak baik berlama-lama di sini," katanya pada penumpang pria yang masih tampak lemas. Penumpang itu mengangguk lemah dan kembali ke tempat duduknya. Perjalanan berlanjut, tapi ketakutan Dimas semakin menjadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di kilometer 100, tiba-tiba bus terasa berat dan melambat. Meski Dimas sudah menginjak gas dalam-dalam, mesin mendadak mati dan bus berhenti di tengah jalan. Lampu jalan berkedip-kedip, memberikan kesan suram pada malam yang sudah mencekam. Dimas mencoba menyalakan mesin kembali, namun sia-sia. Ia keluar dari bus untuk memeriksa mesin, dan saat itulah ia merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Bau anyir darah tercium samar-samar, membuat perutnya mual. Dari sudut mata, ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di belakang bus. Dimas kembali ke dalam bus dengan tangan gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya.
Ia mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk menyalakan mesin kembali. Penumpang mulai gelisah. Beberapa dari mereka terbangun dan menatap Dimas dengan cemas. Suasana semakin tegang dan keheningan malam semakin mencekam. "Tenang, semuanya. Saya akan coba lagi menyalakan mesin," kata Dimas dengan suara yang berusaha terdengar meyakinkan. Namun, usahanya sia-sia. Mesin tetap mati, seolah enggan bekerja di malam penuh misteri ini. Beberapa penumpang mulai berdoa, sementara yang lain saling bertukar pandangan khawatir. Dari sudut mata, Dimas melihat wanita tua yang duduk di belakang bergerak. Wanita itu berdiri perlahan dan mulai berjalan menuju ke depan bus. Langkahnya pelan namun pasti, membuat Dimas semakin cemas. Saat wanita itu sampai di dekat Dimas, ia berhenti dan menatap langsung ke matanya. "Pak Dimas, ini bukan sekadar kerusakan mesin," katanya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk merinding. "Ada sesuatu di sini yang menginginkan kita pergi. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini." Dimas tertegun. "Apa maksud ibu?" tanyanya, meskipun hatinya sudah mengetahui jawabannya. Wanita tua itu hanya menggeleng pelan, lalu kembali ke tempat duduknya. Dimas menelan ludah, mencoba memikirkan solusi. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar bus, tepat di depan kaca, sosok wanita bergaun putih yang dilihatnya tadi muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas, pucat, dengan mata kosong dan senyum menakutkan. Dimas tersentak dan mundur beberapa langkah. Penumpang lainnya mulai panik saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Dimas. "Pak, ada apa?" tanya seorang penumpang muda dengan suara gemetar. Ada wanita di luar." Dimas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba lampu bus berkedip-kedip dan suara statis kembali terdengar dari radio yang mati. Penumpang mulai berteriak ketakutan dan suasana dalam bus berubah kacau. Tanpa peringatan, pintu bus terbuka dengan keras. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Penumpang semakin panik dan beberapa dari mereka mencoba melarikan diri dari bus. Dimas berusaha menenangkan mereka, tapi panik sudah menguasai semuanya. Dalam kekacauan itu, wanita tua tadi berdiri dan berteriak, "Semua tenang, kita harus bersatu jika ingin selamat." Suara wanita tua itu anehnya berhasil menenangkan sebagian besar penumpang. Mereka kembali duduk, meski masih diliputi rasa takut. Dimas mencoba menutup pintu bus, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil menutup pintu. Namun, saat menoleh ke arah penumpang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Wanita bergaun putih yang tadi di luar, kini berada di dalam bus. Ia berdiri di tengah lorong, menatap langsung ke arah Dimas. "Kamu tidak bisa lari," bisiknya dengan suara yang terdengar seperti angin berhembus. "Tol ini milikku." Seketika lampu bus mati total. Kegelapan menyelimuti semuanya. Penumpang kembali berteriak ketakutan, dan Dimas merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ia meraba-raba mencari senter di dashboard, berharap sedikit cahaya bisa memberinya ketenangan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menemukan senter dan menyalakannya. Cahaya senter menyorot ke arah kursi penumpang, dan wanita bergaun putih itu sudah menghilang. Namun, bau anyir dan hawa dingin masih terasa kuat. Dimas tahu bahwa mereka belum keluar dari bahaya. "Kita harus pergi dari sini sekarang," katanya dengan suara penuh tekad. "Apapun yang terjadi, kita tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama." Dengan keberanian yang tersisa, Dimas mencoba menyalakan mesin bus lagi. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mesin menyala. Penumpang bersorak lega, meski masih diliputi ketakutan. Dimas segera menginjak pedal gas dan bus mulai bergerak perlahan. Namun, saat bus baru beberapa meter bergerak, sosok wanita bergaun putih itu kembali muncul di tengah jalan. Dimas menginjak rem mendadak membuat bus berhenti tiba-tiba. Penumpang berteriak dan beberapa dari mereka hampir terjatuh. Wanita itu menatap langsung ke mata Dimas, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. "Kita tidak bisa berhenti. Kita harus terus bergerak," katanya dengan suara gemetar. Ia kembali menginjak pedal gas, dan kali ini bus bergerak tanpa hambatan.
Meski perasaan takut masih menyelimuti, Dimas bertekad untuk membawa penumpangnya keluar dari tol yang penuh misteri ini. Perjalanan terus berlanjut, dan suasana di dalam bus perlahan kembali tenang. Namun, Dimas tahu bahwa mereka belum sepenuhnya selamat. Ia hanya bisa berharap bahwa mereka bisa melewati malam ini tanpa ada lagi gangguan dari sosok misterius yang menghantui tol Cipularang. Sambil terus memegang kemudi dengan erat, Dimas berdoa dalam hati agar perjalanan mereka segera berakhir dengan selamat. Bus melaju perlahan, menyusuri jalan tol yang gelap dan sepi. Dimas terus berdoa dalam hati, berharap mereka bisa segera keluar dari area ini. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Hawa dingin dan bau anyir masih terasa, menambah rasa cemas di hati Dimas dan para penumpangnya. Dimas mulai merasa ada yang aneh dengan jalanan. Jalan yang biasanya mulus, kini terasa bergelombang dan berliku. Ia berusaha keras mengendalikan bus, tetapi perasaan tak nyaman semakin kuat. Ia melihat ke spion, dan tampak wanita tua tadi sedang berdoa dengan khusyuk, sementara penumpang lainnya terdiam, memeluk diri mereka sendiri. Tiba-tiba, dari arah kiri jalan, muncul sosok hitam besar yang melintas cepat. Dimas terkejut dan hampir kehilangan kendali. Bus bergoyang keras, membuat penumpang berteriak panik. Apa itu tadi? Teriak salah satu penumpang. Dimas tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Ia hanya tahu mereka harus segera keluar dari tol ini. Di tengah kekacauan, terdengar suara berat dari radio yang tadinya mati. Selamat malam, para penumpang. Suara itu terdengar seram, seolah berasal dari dalam mimpi buruk. Kalian berada di dunia kami sekarang. Tidak ada jalan keluar. Dimas mencoba mematikan radio, tetapi tombolnya seolah macet. Suara itu terus berbicara, memberikan kesan bahwa mereka diawasi oleh kekuatan tak terlihat. Tinggalkan tempat ini, atau kalian akan menyesal. Wanita tua tadi berdiri lagi, kali ini dengan tatapan penuh tekad. Kita harus terus bergerak. Jangan biarkan ketakutan menghentikan kita. Dimas mengangguk dan mencoba fokus pada jalan. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bus bisa melaju lebih cepat. Namun, perjalanan semakin aneh. Jalan tol yang seharusnya lurus dan familiar, kini berubah menjadi labirin gelap yang membingungkan. Rambu-rambu jalan yang biasanya jelas, sekarang terlihat samar-samar dan tidak bisa dibaca. Ini seperti berada di dimensi lain, pikir Dimas. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Beberapa kilometer kemudian, mereka melihat cahaya terang dari kejauhan. Mungkin itu pintu keluar, kata seorang penumpang dengan suara penuh harap. Dimas juga berharap demikian. Ia mempercepat laju bus menuju cahaya yang tampak seperti harapan mereka untuk keluar dari mimpi buruk ini. Namun saat mereka mendekat, cahaya itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar bus, seperti bisikan dan langkah kaki yang mendekat. Penumpang kembali panik, beberapa dari mereka menangis ketakutan. Dimas menatap wanita tua itu. "Ibu, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya putus asa. Wanita tua itu hanya menatap Dimas dengan tatapan tenang namun tegas. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang turun dari bus, apapun yang terjadi. Ini ujian untuk keberanian dan kebersamaan kita." Dimas mengangguk dan mencoba menenangkan penumpang lainnya. "Semua tenang, kita akan melewati ini bersama-sama," katanya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ia kembali menyalakan mesin bus dan melanjutkan perjalanan. Namun, suasana semakin aneh. Mereka merasa seolah-olah sedang berputar-putar di tempat yang sama, tanpa ada tanda-tanda keluar dari tol ini. Penumpang mulai merasa putus asa. Beberapa dari mereka mulai berdoa keras-keras, berharap pertolongan datang. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan, muncul sosok anak kecil berdiri di tengah jalan. Dimas menginjak rem sekuat tenaga, membuat bus berhenti mendadak. Anak itu berdiri dengan pakaian lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. "Tolong aku," kata anak itu dengan suara kecil namun jelas terdengar di telinga semua penumpang. Dimas ragu, tapi hatinya mengatakan ia harus membantu. Ia membuka pintu bus dan keluar dengan hati-hati.
Saat mendekati anak itu, ia merasa hawa dingin semakin menusuk. "Siapa namamu? Kenapa kamu di sini sendirian?" tanyanya lembut. Anak itu menatap Dimas dengan mata kosong. "Aku tersesat, tolong bawa aku pulang." Dimas merasakan keanehan dalam kata-kata anak itu, tapi ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. "Ayo, naik, kita akan membantumu," katanya sambil menggandeng tangan anak itu dan membawanya masuk ke dalam bus. Namun saat mereka masuk, suasana dalam bus berubah drastis. Lampu menyala kembali dengan terang, bau anyir menghilang, dan hawa dingin berganti menjadi hangat. Penumpang saling pandang dengan wajah bingung namun lega. Dimas menoleh ke arah anak itu, tetapi anak itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Wanita tua tadi berdiri dan tersenyum tipis. "Kita sudah melewati ujian ini. Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang." Dimas merasa bingung namun bersyukur. Ia menyalakan mesin bus dan melanjutkan perjalanan. Kilometer demi kilometer berlalu dan suasana kembali normal. Penumpang mulai tertidur lagi, merasa aman setelah kejadian mencekam tadi. Dimas terus mengemudi dengan tenang, berharap tidak ada lagi gangguan. Ia melihat ke arah wanita tua itu melalui spion. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam semakin larut, dan akhirnya mereka melihat tanda-tanda keluar dari tol Cipularang. Rasa lega menyelimuti Dimas dan penumpang lainnya. Mereka akhirnya selamat dari perjalanan penuh teror ini. Namun, Dimas tahu bahwa pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan. Ia telah melihat sisi lain dari dunia yang tidak semua orang tahu, dan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dimas merasa lega saat melihat tanda-tanda keluar dari tol Cipularang semakin jelas di kejauhan. Setelah mengalami malam penuh teror, semua penumpang terlihat lelah, namun bersyukur karena akhirnya bisa keluar dari area yang menyeramkan itu. Dimas memacu bus dengan hati-hati namun mantap, memastikan mereka benar-benar keluar dari jalan tol itu tanpa gangguan lebih lanjut. Saat bus mencapai pintu tol keluar, Dimas merasakan hawa segar dan hangat yang menandakan mereka sudah kembali ke dunia nyata. Penumpang mulai bernafas lega, beberapa bahkan menangis bahagia karena merasa selamat. Dimas menoleh ke arah wanita tua itu yang tetap duduk tenang di tempatnya. Ia mengangguk pelan kepada Dimas, seolah mengucapkan terima kasih atas keberanian dan ketenangannya. Namun, tiba-tiba mesin bus kembali bermasalah. Bus tersendat dan berhenti mendadak di pinggir jalan. "Tidak lagi," desa Dimas dengan frustasi. Penumpang mulai gelisah lagi, takut kejadian aneh akan terulang. Dimas mencoba menyalakan mesin beberapa kali, tapi sia-sia. Wanita tua itu berdiri lagi dan berjalan mendekati Dimas. "Kita belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Ada sesuatu yang masih mengintai," katanya dengan suara tenang namun tegas. Dimas bingung, namun ia percaya pada naluri wanita tua itu. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanyanya. Wanita tua itu menghela napas dalam. "Ada satu ritual yang harus kita lakukan untuk memastikan kita benar-benar selamat. Kita harus berdoa bersama dan menyalakan lilin sebagai simbol cahaya yang mengusir kegelapan." Dimas mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia meminta semua penumpang untuk turun dari bus dan berkumpul di pinggir jalan. Wanita tua itu mengeluarkan beberapa lilin dari tasnya dan membagikannya kepada penumpang. "Kita akan membentuk lingkaran dan menyalakan lilin-lilin ini. Berdoalah dengan tulus, mintalah perlindungan dari Tuhan," katanya sambil menyalakan lilin pertama. Dimas mengikuti instruksinya dan menyalakan lilin yang diberikan kepadanya. Saat mereka membentuk lingkaran dan mulai berdoa, suasana terasa semakin khusyuk. Hawa dingin yang tadi terasa di dalam bus perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan lilin dan kekuatan doa bersama. Dimas merasa ada sesuatu yang mulai berubah, seolah beban berat yang menekan mereka perlahan-lahan terangkat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda dan suara-suara aneh yang semakin mendekat. Penumpang kembali ketakutan, namun wanita tua itu meminta mereka tetap tenang. "Tetaplah dalam lingkaran, jangan biarkan apapun memisahkan kita," katanya tegas. Dimas melihat bayangan hitam besar muncul dari arah tol.
Sosok itu terlihat seperti makhluk kuda besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekat dengan cepat, tetapi saat mencapai lingkaran lilin, ia berhenti mendadak. Makhluk itu meringkik keras, seolah kesakitan oleh cahaya lilin dan kekuatan doa. Wanita tua itu memimpin doa lebih keras, meminta perlindungan dan mengusir makhluk tersebut. Penumpang lainnya mengikuti dengan tekun, berharap doa mereka bisa mengusir kegelapan yang mengintai. Perlahan-lahan, makhluk itu mundur, berusaha menjauh dari lingkaran cahaya. Dimas melihat makhluk itu menghilang dalam kegelapan malam, dan suasana kembali tenang. Ia merasa lega, meskipun masih ada sedikit ketakutan yang tersisa. Wanita tua itu menutup doa dengan ucapan syukur, dan semua penumpang mengikuti dengan penuh haru. Lilin-lilin masih menyala, memberikan cahaya hangat yang menenangkan hati. Setelah beberapa saat, wanita tua itu berkata, "Sekarang, kita bisa kembali ke bus. Kita sudah melewati ujian ini bersama-sama." Dimas mengangguk dan mengajak semua penumpang untuk naik kembali ke dalam bus. Ia mencoba menyalakan mesin, dan kali ini mesin menyala dengan lancar. Penumpang bersorak lega, merasa mereka benar-benar sudah selamat dari mimpi buruk ini. Bus melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan tenang. Meskipun suasana masih sedikit tegang, Dimas merasa mereka sudah meninggalkan semua teror di belakang. Ia melihat ke arah wanita tua itu yang kembali duduk di tempatnya dengan tenang. "Terima kasih, Bu," katanya dengan tulus. Wanita tua itu hanya tersenyum dan mengangguk. Malam semakin larut dan bus terus melaju tanpa hambatan. Penumpang mulai tertidur kembali, merasa aman di bawah perlindungan doa dan cahaya lilin. Dimas terus mengemudi dengan hati-hati, memastikan mereka sampai tujuan dengan selamat. Ia tahu pengalaman ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan, baik bagi dirinya maupun para penumpangnya. Saat bus memasuki kota Bandung, langit mulai terang di ufuk timur. Matahari terbit mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Dimas merasa lega dan bersyukur bisa melewati malam penuh teror itu. Penumpang mulai bangun, merasa segar dan siap untuk melanjutkan hari mereka. Dimas melihat wanita tua itu untuk terakhir kali melalui spion. Wanita itu tersenyum kepadanya, memberikan kesan damai dan tenang. "Selamat tinggal dan terima kasih," pikir Dimas dalam hati sambil melambaikan tangan kecilnya. Wanita tua itu mengangguk pelan, seolah memahami perasaan Dimas. Bus akhirnya tiba di terminal Bandung, dan penumpang mulai turun satu persatu. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Dimas. Beberapa dari mereka bahkan memeluknya dengan haru. Dimas merasa lega, meskipun lelah. Ia telah menjalankan tugasnya dengan baik, membawa penumpang sampai tujuan dengan selamat. Saat semua penumpang turun, Dimas menutup pintu bus dan menghela napas dalam. Ia memandang sekeliling terminal yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Meskipun masih ada rasa takut tersisa, ia merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia telah melewati malam penuh teror dan keluar sebagai pemenang. "Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan," pikirnya sambil tersenyum tipis. Hari sudah mulai terang ketika Dimas menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan terminal bus Bandung. Setelah malam yang panjang dan penuh teror, ia merasa sangat lelah. Namun ada rasa lega dan syukur dalam hatinya. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di sebuah warung kopi di dekat terminal, mencoba mengumpulkan tenaga sebelum kembali ke Jakarta. Dimas memesan kopi hitam dan duduk di pojokan warung, menikmati kehangatan pagi yang mulai menyelimuti kota. Sambil menyesap kopi, pikirannya melayang kembali ke peristiwa yang baru saja dialaminya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi semalam, seolah-olah itu semua hanya mimpi buruk. Namun, bekas-bekas ketakutan masih nyata terasa dalam hatinya. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan wajah ramah duduk di depannya. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanya pria itu. Dimas mengangguk, mempersilahkan pria itu duduk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hadi, seorang mantan sopir bus yang sekarang sudah pensiun. Mereka mulai berbincang, dan Dimas menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya di tol Cipularang. Pak Hadi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk memahami.
Kamu bukan yang pertama mengalami hal seperti ini, Dimas, katanya setelah Dimas selesai bercerita. Tol Cipularang memang terkenal dengan kejadian-kejadian mistis. Banyak sopir yang pernah mengalami hal serupa. Dimas terkejut mendengar hal itu. Jadi, semua ini bukan hanya imajinasiku saja? Tanyanya dengan penasaran. Pak Hadi menggeleng. Tidak, nak. Ada banyak cerita serupa. Beberapa tahun lalu, ada seorang sopir yang melihat wanita bergaun putih yang sama. Ada juga yang mendengar suara-suara aneh dan merasakan hawa dingin tiba-tiba. Pak Hadi kemudian bercerita tentang sejarah kelam di balik tol Cipularang. Dulu, saat pembangunan tol ini, ada banyak kecelakaan dan kejadian aneh. Beberapa pekerja meninggal secara misterius, dan sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa jalan tol ini dihantui oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bagaimana cara menghindari kejadian seperti ini di masa depan? Tanyanya dengan sungguh-sungguh. Pak Hadi tersenyum tipis. Yang paling penting adalah tetap tenang dan jangan panik. Doa juga sangat penting. Seperti yang kamu lakukan tadi malam, bersama-sama berdoa dan menjaga kebersamaan bisa menjadi perlindungan terbaik. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Hadi berpamitan. Jaga dirimu baik-baik, Dimas. Semoga perjalananmu berikutnya selalu aman, katanya sambil menjabat tangan Dimas dengan erat. Dimas mengucapkan terima kasih dan merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar nasihat dari Pak Hadi. Setelah istirahat sejenak, Dimas memutuskan untuk kembali ke terminal dan mempersiapkan perjalanan pulang ke Jakarta. Ia merasa lebih siap dan waspada setelah malam yang penuh pengalaman berharga. Meskipun masih ada sedikit rasa takut, ia yakin bisa menghadapi apapun yang akan terjadi di perjalanan berikutnya. Saat bus mulai bergerak meninggalkan terminal, Dimas menatap langit yang cerah. Matahari pagi memberikan harapan baru dan semangat untuk melanjutkan tugasnya. Ia memandang sekeliling bus, memastikan semua penumpang nyaman dan aman. Meskipun ada beberapa wajah baru, Dimas merasa lebih percaya diri. Perjalanan pulang berjalan lancar tanpa hambatan. Jalanan tol terlihat normal, tanpa ada tanda-tanda aneh seperti yang dialaminya semalam. Dimas merasa lega, namun ia tetap waspada. Pengalaman semalam mengajarkannya untuk selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Sesampainya di Jakarta, Dimas menyelesaikan tugasnya dan memarkir bus dengan hati-hati. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada penumpang yang turun satu persatu. Merasakan rasa syukur dalam hati karena berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah semua penumpang turun, Dimas duduk sejenak di kursi sopir, merenung tentang segala hal yang telah terjadi. Ia merasa bahwa malam penuh teror di tol Cipularang telah mengubahnya, membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Ia juga merasa beruntung karena bertemu dengan wanita tua yang membantunya melewati semua itu. Dimas berjanji dalam hati untuk selalu menjaga doa dan kebersamaan dalam setiap perjalanannya. Ia tahu bahwa jalanan masih panjang dan penuh tantangan, namun ia siap menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Ketika akhirnya meninggalkan terminal dan berjalan pulang, Dimas merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa setiap perjalanan memiliki tantangannya sendiri, namun ia yakin bisa melewatinya. Dengan semangat baru, Dimas siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya, membawa penumpangnya dengan aman dan selamat, dan selalu berdoa untuk perlindungan di setiap langkahnya. Malam penuh teror di tol Cipularang akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya. Sebuah cerita yang akan diceritakannya kepada orang-orang terdekat sebagai pengingat bahwa keberanian dan kebersamaan bisa mengalahkan kegelapan apapun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.